Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan listrik magnet kita dengan bab magnetostatik ya. Sekarang kita sudah masuk ke salah satu subbab terakhir dari magnetostatik, yaitu potensial vektor. Ya, tentu ini suatu istilah yang baru bagi kalian karena selama ini kita membahas potensial listrik ya. Dan potensial di listrik di elektrostatik itu adalah skalar. Nah, dalam magnetostatik potensialnya berupa vektor ya, potensial vektor. Oke, nanti kita akan coba jelaskan apa itu potensial vektor. Tapi kita coba lihat our story so far ya. Kita punya ya, ini adalah elektrostatik, divergensi dari E sama dengan rho per epsilon 0, maka kita punya ya, ini hukum Gauss. Dan kita sudah buktikan sebelumnya rotasi dari medan listrik itu bernilai 0. Nah, barusan di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya divergensi dari B itu adalah sama dengan 0 dan rotasi dari B itu sama dengan adalah mu 0 J, atau ini kita sebut dengan hukum Ampere dalam bentuk rotasi ya, atau dalam bentuk diferensial. Ya, di sini kita bisa melihat ya, kok seperti ada hubungan tapi terbalik ya antara medan listrik dan medan magnet. Coba perhatikan. Di sini divergensinya ya, atau medan listrik itu menyebar. Sedangkan di sini medan magnet itu tidak bersifat menyebar. Sedangkan di sini rotasinya 0, sedangkan medan magnet itu bersifat rotasi atau curl ya. Nah, jadi di sini menariknya. Nah, kita sudah selesaikan ya. Kita juga sudah selesaikan bagaimana relasi dari hukum Poisson ya, hukum Poisson dari dalam elektrostatik. Ya, kita punya dalam elektrostatik hukum Poisson itu seperti apa? Laplasan V sama dengan minus rho per epsilon 0 ya. Ini adalah Poissonnya. Lalu bagaimana dengan dalam magnetostatik? Bagaimana ya? Apakah ada identik dengan persamaan Poisson di elektrostatik ya? Jadi kita akan coba bahas di sini, kita akan jabarkan satu persatu ya. Jadi ini perjalanan kita sejauh ini. Nah, perhatikan di sini bahwasanya nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya hukum Ampere ini kedudukannya sama dengan hukum Biot-Savart ya. Hanya saja Ampere itu untuk benda-benda yang simetris, yang mempunyai kesimetrisan, sedangkan Biot-Savart tidak ya. Sedangkan ya untuk medan listrik atau elektrostatik kita punya hukum Gauss yang memenuhi sifat-sifat simetri, dan jika dia tidak simetri maka kita menggunakan hukum Coulomb ya. Jadi di situ ya. Oke. Nah, kita akan coba membahas tentang vektor potensial vektor ya. Oke, kita mulai dari kita dapatkan bahwasanya dalam medan listrik, kita bahas medan listriknya terlebih dahulu ya, karena kita nanti akan melihat hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Di sini kita sudah mulai menguak hubungan dari medan elektrostatik dengan magnetostatik. Kita punya E sama dengan minus gradien V ya, di mana V ini adalah suatu potensial skalar ya, potensial skalar ya. Jadi ketika kita mempunyai medan listrik, maka potensial di suatu titik ya, artinya usaha yang kita butuhkan untuk membawa dari muatan ya, dari titik tak hingga ke titik yang ingin kita tinjau. Itu yang kemarin kita bahas dengan potensial ya. Nah, dalam medan listrik potensialnya berupa skalar ya. Dan ingat bahwasanya rotasi dari E itu sama dengan 0. Maka kita punya rotasi dari gradien skalar ya, itu pasti juga akan bernilai 0 ya, gradien dari suatu rotasi dari suatu gradien skalar ya. Oke, nah kita lihat untuk besaran divergensi dari B ya. Kita lihat yang sama dengan 0. Ya, sama dengan ini ya, bahwasanya berarti B ini juga mengandung suatu besaran ya. Yang sedemikian rupa ternyata besaran tadi ya, ingat nilai divergensinya bernilai 0, divergensi dari medan magnet. Maka kita secara matematis kita bisa lihat bahwasanya B di sini, medan magnet di sini merupakan operasi ya. Jadi saya punya nabla, lalu saya punya suatu potensial yang sudah pasti tidak mungkin skalar ya, karena kalau tadi potensial skalar untuk medan listrik, maka di sini pasti potensial vektor. Saya buat A, suatu vektor sembarang ya. Nah, berarti
tidak mungkin juga di sini divergensi, karena divergensi dari divergensi nanti akan bernilai ya, maka ini harus tidak bernilai. Jika kita masukkan ke sini, maka saya punya rotasi dari A ya. Maka saya punya di sini B itu sama dengan rotasi dari A. Dengan A di sini kita sebutlah sebagai dengan A di sini adalah potensial vektor magnet tadi ya. Nah, sekarang kita coba masukkan bagaimana kalau dia ke dalam hukum ampernya, ke dalam rotasinya. Maka saya punya hukum ampere saya sekarang adalah rotasi dari B tadi, B-nya adalah ini ya. Rotasi A itu sama dengan μ0J ya. Ini. Jadi pernyataan hukum ampere kita dalam bentuk potensial vektor. Tentu ini bisa kita jabarkan lagi ya. Di mana besar rotasi dari rotasi kita gunakan langsung sifatnya adalah gradien dari divergensi A dikurang Laplasan A ya. Ini sama dengan ini ya, μ0J. Oke, kita sampai di sini sehingga kita dapatkan ya, di sini ada bagian divergensi A ya. Nah, ini lumayan identik dengan ini ya, divergensi B ya. Dimana jika saya masukkan divergensi B itu sama dengan 0, maka saya bisa buat juga divergensi dari A dari vektor potensial itu juga adalah sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita coba bedah sedikit lagi di potensial vektor ini ya. Di potensial skalar atau di medan listrik atau di elektrostatik kita bisa menambahkan ya, saya bisa menambahkan suatu potensial sembarang yang mana nanti gradiennya adalah 0. Maksud saya begini, jika saya buat V itu sama dengan V0 tambah suatu potensial sembarang, seumpamanya V seperti ini ya, ini sembarang, maka ini boleh, asalkan apa? Asalkan syaratnya adalah gradien dari V ini harus sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika saya masukkan ke sini, saya punya jadinya E sama dengan minus gradien V0 tambah V ya. Maka kita punya minus gradien V0 ditambah saya buat seperti ini boleh, tambah gradien V ya, yang mana ini harus sama dengan 0 agar bisa memenuhi persamaan ini. Nah, sama halnya dengan vektor potensial ya. Jadi untuk vektor potensial saya bisa menambahkan atau saya bisa membuat vektor potensial itu merupakan suatu fungsi A0 ditambah suatu gradien dari suatu fungsi skalar. Saya buat fungsi skalarnya adalah lambda. Kenapa di sini ada gradien? Karena A di sini adalah merupakan rotasi dari A itu adalah medan magnet. Sehingga jika saya masukkan nantinya, perhatikan, jika saya masukkan ke sini rotasi dari A-nya adalah A0 ditambah gradien lambda, maka ini sama dengan rotasi A0 ditambah rotasi dari gradien lambda. Syaratnya adalah rotasinya ini harus sama dengan 0 ya. Ini harus sama dengan 0 sehingga kita punya rotasi A0 ya. Jadi sama ya. Jadi saya bisa definisikan vektor suatu potensial itu sama dengan ini. Nah, sekarang kita coba hubungkan dengan ini, divergensinya ya. Ya. Jadi kita punya sekarang ya divergensi. Oke, kita buat di halaman selanjutnya. Divergensi dari A itu sama dengan divergensi ya A0 ditambah, oke, kalau tadi kita buat kita buat tadi A itu adalah A0 tambah gradien dari suatu lambda ya. Ya, dari lambda tadi. Ya, suatu potensial sembarang ya. Maka saya bisa tuliskan ini sama dengan apa? Divergensi A0 ditambah divergensi dari gradien, berarti Laplasan ya, Laplasan lambda. Yang mana tadi divergensi dari A-nya adalah bernilai 0 ya. Maka dari sini saya bisa dapatkan Laplasan lambda itu sama dengan divergensi dari A0 ya. Ini identik dengan apa ya? Coba perhatikan. Maka ini identik dengan
Poisson ya. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana Laplasan dari dalam potensial skalar ya, atau potensial vektor. Maka ini identik ya, identik dengan apa? Dengan saya buat warna hijau ya. Dengan Laplasan V sama dengan minus rho per epsilon 0 dengan Poisson ya, persamaan Poisson. Oke. Nah, yang mana kalau solusi dari persamaan Poisson itu seperti apa? Kita sudah selesaikan kemarinnya 1/4 V epsilon 0 integral rho per R d tau aksen ya. Dimana R itu adalah jarak ya, jarak antar dua titik yang kita tinjau. Nah, berarti sama dalam potensial skalar. Jadi lambda di sini adalah potensial skalar untuk medan magnet. Sedangkan V di sini adalah potensial skalar untuk medan listrik ya. Oke, saya tulis ya. Lambda di sini adalah potensial skalar untuk medan magnet. Ya, jadi dalam medan magnet kita punya dua buah potensial skalar dan potensial vektornya ya. Nah, di sini solusinya adalah lambda di sini solusinya sama ya. Hanya saja di sini kita tidak mempunyai, nanti penyelesaiannya saya langsung sebutkan solusinya ya. 1/4 V integral ya divergensi dari, karena di sini ada epsilon 0 ya, maka di sini ada epsilon 0. Ini tidak ada, berarti bentuknya sama persis. Ini sama dengan, ini tadi sama dengan rho ya, maka di sini juga divergensi dari A0 per sama-sama per R d tau aksen ya. Jadi identik, solusinya juga identik dengan solusi dari persamaan Poisson pada pada magnet elektrostatik. Oke, jadi kita dapat solusi dari ini ya. Ini adalah potensial skalar untuk tadi si medan magnetnya ya, lambdanya ya. Nah, sehingga persamaan ampere kita tadi, jika ini adalah sama dengan 0, maka gradiennya juga 0. Maka saya punya sekarang sisa yang ini ya. Maka kita punya sekarang adalah Laplasan A itu sama dengan minus mu 0 J ya. Sehingga sama ya, ini identik juga dengan yang ini. Lihat, lumayan identik ya dengan persamaan Poissonnya. Jadi ini tadi identik skalar dari magnet, potensial skalarnya identik, solusinya dengan ini sama dengan ini juga ya, potensial vektornya, solusinya juga identik, sehingga kita punya solusinya adalah A sama dengan, perhatikan, mu 0, karena di sini mu 0-nya di atas ya, mu 0 per 4pi. Nah, di sini J, maka saya punya integral J ini sebagai fungsi R aksen ya, tadi kita bahas di pertemuan sebelumnya, per R d tau aksen ya. Jadi ini adalah potensial vektor ya, potensial vektor sebagai fungsi R ya. Ya, jadi ini identik juga dengan apa? Solusi dari potensial ini. Ya, identik ya. Identik. Ya, ini nanti sama aja kalau seandainya kita tinjau, ini kan tadi adalah benda 3 dimensi ya. Kalau kita tinjau untuk 2 dimensi juga hasilnya juga akan sama ya. Jadi ini pernyataan potensial vektor untuk untuk beberapa, ini untuk elemen volume, ini untuk elemen permukaan, dan ini untuk elemen elemen panjangnya atau elemen garisnya ya. Oke, sepertinya saya ada kesalahan ya, ada kesalahan sedikit. Saya capek nanti kalau harus ngedit lagi ya. Kita langsung lihat di sini saja ya, di buku Griffith kita 236 ya, di sini ya. Oke, ternyata di sini di Pak Griffith ya, jadi dia menyatakan kita punya sebenarnya potensial skalar untuk medan magnet, besarnya adalah U. Sedangkan lambda tadi yang saya sebutkan itu adalah suatu skalar ya, skalar sembarang ya, potensial skalar sembarang. Jadi bukan potensial skalar oleh magnetnya ya. Jadi saya mungkin ada salah di sini. Oke, ini ya di sini.
Kita mungkin, oke, kita tidak sebutkan ini potensial skalar untuk medan magnet, kita sebutkan aja suatu potensial skalar sembarang ya, atau ya suatu skalar sembarang gitu ya. Oke, kita buat sebagai suatu skalar sembarang ya, untuk menunjukkan tadi keidentikannya ya. Jadi untuk skalar sembarang untuk di medan magnet ini seperti ini, identik dengan solusi dari persamaan Poisson di elektrostatik ya. Namun kalau kita lihat lagi di buku Pak Griffith ya, di sini disebutkan bahwasanya potensial skalarnya di sini ya. Oke. Ya, kenapa dia tidak memperkenalkan potensial skalar? Karena tidak kompatibel dengan hukum Ampere kita ya. Karena kita pengen hukum Ampere kita dalam bentuk rotasi tadi ya. Ya, dalam bentuk rotasi. Karena kalau dibuat seperti nanti dia magnetostatic scalar potential can be used if you stick scrupulously to simply connected current. Oke. Si problem 5.28 ya. Mungkin kita bisa lihat kegunaannya nanti di mana? Di 5.28. Oke ya, nanti silahkan dibaca aja seperti apa 5.28 itu biar lebih paham potensial skalarnya. Hanya saja di sini saya ingin fokuskan adalah untuk medan magnet kita fokusnya pada potensial vektornya ya. Karena tadi dengan mendefinisikan potensial vektor kita bisa melihat bagaimana hukum Ampere dengan hukum Gauss. Lalu nanti kita lihat bagaimana keidentikannya solusinya terhadap solusi dari potensial vektor dengan hukum Poisson pada elektrostatik ya. Oke ya, demikian. Kita lanjutkan di video selanjutnya.